Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan membahas Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang hebat. Sebelum kita membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Dan biarlah kami semua boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan dalam pimpinan Roh Kudus kiranya kami menemukan pesan firman Tuhan, ide-ide penyampaian di tiap kelas yang kami bisa lakukan. Kami siap, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Silakan, Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya baca untuk kita semua. Saya membaca LAI edisi 2 ya, terjemahan baru edisi 2. Diberi judul Angin Ribut Diredakan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun kita orang Kristen ya, kakak-kakak, tidak berarti dalam hidup kita tidak pernah mengalami yang namanya angin ribut dalam tanda petik ya, angin ribut. Artinya berbagai macam pergumulan yang menurut kita itu sangat menghentak kita, bahkan membuat kita itu masuk dalam kesedihan, entah itu ditinggalkan oleh orang yang paling penting bermakna bagi hidup kita yang sangat kita sayangi, ataupun ketika kita menyaksikan orang yang kita sayangi, kita kasih itu dalam kondisi yang sakit, ataupun kita mungkin pernah mengalami patah hati ya, entah karena apapun peristiwanya kita mengalami patah hati, atau dalam pekerjaan mungkin pernah mengalami pemutusan hubungan kerja, dan berbagai macam angin ribut dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar nih melalui kitab Injil yang tadi kita baca, bagaimana para murid juga mengalami ya angin ribut dalam perahu yang mereka pakai ketika mereka ada dalam perjalanan. Dituliskan di sana, ketika Yesus naik dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Jadi Yesus naik dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu. Sekonyong-konyong berarti dibayangkan semula danau itu tenang, berarti ya tenang, tapi tiba-tiba angin ribut melanda danau itu. Lalu kemudian dituliskan di sana, angin ributnya itu sangat dahsyat sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Dan menarik, tetapi Yesus tidur. Dan apa yang terjadi, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dituliskan di sana, murid-murid membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bayangkan, ini kan yang ada dalam perahu ya, murid-murid Tuhan ini kan para nelayan yang sudah terbiasa ya, dan pasti juga mereka melakukan perjalanan sudah memprediksi nih, kira-kira perjalanan ini nih anginnya nih bagaimana nih, tenangkah, bergelora kah, dan sebagainya.
Namun ternyata prediksi manusia tidak selalu bisa tepat, karena gerak alam itu kan selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Nah, yang paling menarik adalah rasanya tuh para nelayan ini baru kali itu mengalami angin ribut yang sangat dahsyat dan membuat mereka bukan cuma panik tapi juga sangat ketakutan, sehingga ketika Yesus saat itu sedang tidur, mereka membangunkan, ya Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya, bayangkan dalam perjalanan bersama di dalam perahu, mereka melakukan perjalanannya bersama dengan Yesus. Mereka tidak melakukan perjalanan sendiri. Itu pun mereka tidak terhindarkan dari yang namanya angin ribut, bahkan angin ribut yang dahsyat dituliskan di sana, dan rasanya baru kali itu mereka mengalami angin ribut yang paling dahsyat bahkan dalam perjalanan yang mereka tempuh bersama dengan Tuhan sendiri. Ya, itu membuat mereka syok bahkan ketakutan. Dan apa respon Yesus? Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Ya, rasanya nih respons Tuhan ini merespons para murid yang saat itu sedang gemetar, sedang ketakutan, kita nih bakal mati nih pasti ya, ditelan angin ribut. Dan Tuhan meresponsnya dengan tenang saja dan mengatakan, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu ketakutan?" Mengapa Tuhan mengatakan itu? Rasanya bukannya tanpa dasar ya. Kalau kita baca di catatan-catatan Injil sebelumnya, kita menyaksikan Tuhan kerap kali menyatakan kuasanya yang begitu besar bahkan di hadapan para murid ya. Tapi toh ya, yang namanya kita dilanda pergumulan, persis itu kita sendiri yang langsung mengalami, itu beda persoalan ya. Jadi ketika kita katakanlah melihat ada saudara-saudara kita, teman-teman kita mengalami persoalan, kita rasanya mungkin mudah mengatakan sabar ya, yang kuat ya. Tapi tetap beda urusan kalau kita sudah mengalaminya sendiri. Bahkan ketika pun kita sudah mengalami pergumulan, Tuhan menyertai kita, dan bahkan dalam pergumulan yang paling pekat sekalipun kita dapat melewatinya, tapi ketika masuk lagi dalam pergumulan, tidak bisa terhindarkan, respons kita juga macam-macam. Bisa juga kita masuk dalam kegalauan, bahkan juga keraguan ya, kekhawatiran. Tuhan, saya masih bisa nggak melewatinya? Atau saya bisa nggak ya mengatasi persoalan ini? Kira-kira itu juga ya situasi perasaan yang dialami oleh para murid. Mereka toh juga masih mengalami kekhawatiran, bahkan juga ketakutan. Jelas itu ya, objeknya jelas, angin ribut yang melanda perahu mereka. Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Jadi bayangkan, pertama danau itu teduh, sekonyong-konyong angin ribut dahsyat melanda, lalu kemudian ketika Tuhan menghardik angin ribut itu, seketika itu danau itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Ya, dan mereka terkejut ya, terkesan ketika mereka hampir saja mati ditelan angin ribut ya, ditelan gelombang yang demikian mengerikan. Seketika teduh dan mereka menjadi sangat terheran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Tuhan memberikan perintah kepada angin itu, pada danau itu, sehingga angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Berarti Tuhan itu mengatasi segala persoalan, mengatasi, ya berkuasa atas alam semesta. Dan dengan itu yang mengajak murid-muridnya untuk tetap punya sikap yang berani, betapapun mengalami berbagai macam tantangan-tantangan, berani karena menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita melihat tujuan di setiap kelas. Kelas balita-balita, anak memahami kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Anak berjanji untuk bersikap berani bersama Yesus. Kelas kecil dan besar, tujuannya anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Anak tidak takut menghadapi bahaya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Kak Santi, terima kasih sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kita akan sampaikan kepada adik-adik.
Kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang belajar tentang kisah angin ribut, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang hebat. Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan 27, jadi bahan firman Tuhan yang kita akan bagikan. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Ada Kak Yeni yang akan berbagi banyak hal menarik di kelas ini. Yuk, silakan Kak Yeni. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Yeni. Saat ini saya ingin menyampaikan ide-ide tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan ini untuk kelas Batita atau juga Balita. Jadi tujuan pelajaran untuk kelas Batita dan Balita yang pertama adalah anak mengenal kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Lalu yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan itu hebat. Jadi pada saat kita mengajak anak-anak untuk mengatakan Tuhan itu hebat, bisa menggunakan gerakan seperti contoh yang saya lakukan. Kakak-kakak, sesuai dengan urutan peristiwanya, maka kita bisa menjelaskan kepada anak apa yang terjadi mulai dari urutan peristiwa ayat 23 sampai dengan peristiwa yang terakhir. Dan untuk memudahkan anak mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir secara menarik, maka saya mengusulkan sebuah metode gerakan, yaitu gurunya atau kakak layannya akan bercerita pada saat nanti dalam kalimat tersebut ada kata Tuhan Yesus, maka anak-anak akan segera mengangkat kedua tangannya ke atas. Misalnya, suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke danau. Jadi ketika ada kata Tuhan Yesus, tangannya mengarah ke atas. Lalu ketika kakak layan mengucapkan murid-murid, kedua telapak tangan menutupi wajah. Kenapa gerakannya seperti ini? Karena dalam kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang menunjukkan kehebatan Tuhan Yesus, murid-murid pada saat itu dalam ketakutan. Sehingga untuk mewakili kondisi murid-murid kita gunakan gerakan menutup seperti ini. Lalu dengan kepala yang tertunduk. Kemudian juga nanti akan ada kalimat-kalimat menggunakan kata perahu. Pada saat perahu, maka anak-anak seperti ini tangannya. Lalu juga ada danau. Kalau danau kita buat kedua tangan kita melingkar di depan. Lalu angin ribut, maka kedua tangan direntangkan, kemudian nanti badannya bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dengan demikian, ketika kita bercerita, anak-anak akan menyimak terus, lalu memberikan perhatian, karena anak-anak akan menunggu kapan kakaknya mengucapkan kata perahu, maka mereka akan segera membentuk gerakan seperti ini. Ketika kakak layannya mengucapkan angin ribut, maka anak-anak akan merentangkan tangannya
dengan gerakan badan bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kalau kakak-kakak mau menggunakan bantuan untuk slide, saya bagikan di sini komik Alkitab Anak yang membagikan gambar-gambar cukup menarik untuk usia batita dan balita. Bisa juga digunakan sembari kita mengajak adik-adik untuk melakukan gerakan-gerakan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ayat hafalan yang disarankan dalam panduan kita adalah dari Ayub 42 ayat 2a. Karena ini kelas batita dan balita, maka sebaiknya kita juga mengajak anak-anak mengucapkan ayatnya disertai dengan gerakan. Jadi Ayub 42, jadi mulai dari Ayub 42 ayat 2a. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Kita ulangi ya. Ayub 42 ayat 2a. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tentu saja kita menjelaskan kepada anak-anak, engkau yang dimaksud adalah Tuhan. Sehingga anak-anak juga percaya kepada Tuhan Yesus yang maha hebat itu. Jikalau mungkin memerlukan opsi ayat hafalan lain, juga ayat ini cocok dari Markus 4 ayat 41, bahkan angin dan laut pun taat kepadanya. Nah, kakak-kakak, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang lagu apa saja yang sesuai dengan tema Tuhan itu hebat atau peristiwa Tuhan Yesus menghentikan angin ribut ini. Ada cukup banyak lagunya ya, kakak-kakak. Tinggal pilih saja. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu. Sudah tahu ya kakak-kakak? Kemudian Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Nanti bisa divariasi dengan dan kuasanya tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah. Tidak berubah. Dan seterusnya. Untuk menjembatani atau menerangkan bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak hidup lagi di dunia ini, tidak bisa dilihat oleh anak-anak, tapi Tuhan Yesus masih tetap hebat, sanggup untuk menolong adik-adik. Lalu, with Christ in the vessel, atau juga dalam bahasa Indonesianya, dengan Yesus di dalam perahu. Karena lagu ini sudah lama, saya percaya kakak-kakak semuanya sudah tahu lagu sekaligus gerakannya. Saya ingin memperkenalkan lagu yang barangkali masih baru untuk beberapa kakak-kakak, yaitu Dayung-Dayung. Nah, lagu ini nanti kita akan pelajari bersama. Kakak-kakak di sini saya sudah sertakan lirik dari Tuhan Yesus tidak berubah, kemudian juga bait yang kedua dan kuasanya tidak berubah. Lalu dengan Yesus di dalam perahu, kita juga bisa memilihnya menjadi lagu yang sesuai dengan pelajaran. Kemudian untuk lagu Dayung-Dayung, lagu ini diciptakan oleh salah satu jemaat anak GKI Pengadilan di Bogor Barat, yaitu Kenan. Saya berikan contoh lagunya ya. Dayung, 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 ombak besar air masuk perahu, para murid takut, ombak semakin besar. Tuhan Yesus memberi perintah, danau jadi teduh. Kita bersama-sama latihan ya kakak-kakak. Dayung, 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 ombak besar air masuk perahu,
para murid takut. Ombak semakin besar. Tuhan Yesus memberi perintah, danau jadi teduh. Gampang ya lagunya. Jadi lagu ini kita bisa nyanyikan dengan gerakannya. Lalu bagaimana dengan aktivitas? Kalau dalam buku penuntun diusulkan, adik-adik bisa membuat headband, perahu, kemudian nanti adik-adik yang masih kecil-kecil, yang masih batita, tinggal menempelkan stiker bergambar ombak pada headband perahu tersebut. Lalu kalau mau aktivitas lain untuk memberikan ruang bagi perkembangan psikomotorik anak, maka kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan permainan naik perahu. Jadi peralatan yang perlu disiapkan adalah kain panjang atau barangkali jarit ya kalau dalam bahasa Jawanya, atau teman-teman di luar Jawa mungkin menyebutnya dengan kain, bukan sarung. Kain ini nanti kedua ujungnya diikat, lalu anak-anak berada di dalamnya, di pinggir dari kain-kain tersebut, sehingga pada saat kakak layan memimpin di depan, anak-anak semuanya nempel pada kain tersebut, berada di dalam lingkaran kain panjang tersebut. Kemudian kakak layannya bisa sembari bercerita, dan sama seperti tadi di awal yang bisa digunakan untuk mendukung, menguatkan cerita, maka pada saat permainan ini anak-anak diajak untuk melakukan gerakan. Ketika ada kata Tuhan Yesus, maka di dalam perahu kain tersebut anak-anak mengangkat kedua tangannya. Atau sebaliknya, ketika ada kata angin ribut, maka di dalam kain panjang tersebut anak-anak juga melakukan gerakan dengan tangan lurus dibentangkan, lalu bergoyang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan yang sudah kita ajar. Baik, kakak-kakak, itulah ide-ide yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kakak semuanya dalam melakukan persiapan untuk menyampaikan pelajaran tentang Tuhan itu hebat. Selamat bersiap, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Balita Batita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang hebat. Matius pasal yang ke-8 ayat 23-27 kita sedang bahas, dan kita sudah menemukan ide untuk bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Saatnya kita akan membahas kelas kecil. Yuk, kita akan ditolong oleh Kak Sieni. Kak Sieni, silakan. Shalom kakak-kakak, mari kita melakukan persiapan untuk kelas kecil dengan tema Tuhan itu hebat. Sebelumnya terima kasih ya Kak Hendra dan Kak Santiani untuk kesempatan melayani di Bina Warga. Adapun tujuan kelas kecil pembelajarannya adalah
anak-anak mengetahui bahwa Allah itu menguasai alam semesta, dan yang kedua bahwa anak tidak takut menghadapi hal yang menakutkan. Untuk anak-anak kelas pratama atau kelas kecil, biasanya di awal ibadah itu ada game-game atau ice breaking. Nah, berikut ini saya berikan 4 alternatif usulan game untuk tema ini. Yang pertama adalah ala sekolah minggu meniup bola pingpong di atas meja dari satu titik ke titik lain yang sudah ditentukan oleh kakak GSM. Saran saya kakak sudah buat lintasannya ya, karena kalau tidak nanti bolanya bisa mencar kemana-mana gitu ya. Jadi susah, anak-anak nggak mendapatkan esensi dari permainan ini gitu ya. Nah, perhatikan kakak-kakak bisa minta anak-anak pakai sedotan atau meniup langsung bolanya. Pastikan kalau pakai sedotan ya sedotannya anak-anak lain ya, jangan sama setiap anak gitu. Lalu permainan ini akan butuh waktu agak lebih lama, jadi baiknya kakak buat beberapa station. Kalau jumlah anak sekolah minggunya sekitar masih di bawah 20, ini permainan ini masih sangat memungkinkan. Tapi mungkin kalau sudah di atas itu gitu, mungkin agak lebih repot sedikit gitu ya. Tapi tetap bisa dilakukan kok kak gitu ya. Lalu di alternatif yang kedua adalah permainan angin berhembus kepada anak-anak yang gitu. Ini permainannya sama dengan Simon berkata, cuman Simon diganti dengan angin berhembus gitu ya. Misalnya angin berhembus kepada anak-anak yang pakai baju merah, atau angin berhembus kepada anak-anak yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata ini tentunya mereka harus melakukan gerakan tertentu, misalnya berpindah tempat gitu kan, atau melakukan hal lain sesuai dengan instruksi dari kakak gitu ya. Nah, lalu kelebihan permainan ini adalah bisa dilakukan secara banyak orang gitu. Jadi beberapa pun jumlah anak sekolah minggu kakak tetap semua bisa ikut main ya. Lalu yang ketiga adalah menyanyikan pelan keras pujian sesuai dengan pelan keras aba-aba suara trompet. Trompet ini nggak usah pakai trompet yang ada di orkestra itu kak. Trompetnya cukup pakai trompet kertas tahun baruan kemarin, atau saya sertakan ini link buat trompet dari kertas dan sedotan. Itu gampang sekali dibuatnya, kakak bisa buat. Nah, instruksinya adalah kalau suara trompet kakak pelan, anak-anak nyanyikan lagu pujiannya juga suaranya kecil, pelan gitu ya. Tapi nanti kalau kakak keraskan suara trompetnya, kakak tiup dengan keras, akan keluar suara keras, adik-adik juga harus nyanyi dengan sangat keras gitu ya. Jadi ada 2 volume aja yang disetting, yang kecil banget pelan sama yang kencang banget sekalian gitu ya. Nah, lalu di alternatif games yang keempat itu adalah menggerakkan kapal kertas di atas air dalam wadah atau kolam gitu ya. Kalau bisa sih kertasnya ini jangan yang tipis-tipis banget gitu ya. Kalau bisa agak sedikit lebih tebal lebih bagus gitu ya. Ini yang agak butuh preparation agak banyak, karena kakak harus membuat banyak kapal dulu untuk jumlah anak sekolah minggu kakak gitu ya. Nah, ekspektasi saya adalah wadahnya ini seperti embernya bukan ember yang digambar, tapi ember bayi mungkin yang agak besar. Jadi anak-anak bisa agak lebih lama meniup kapal itu melintasi pinggiran ember gitu ya. Nah, dibuat estafet kak, jadi satu kelompok misalnya 3-4 orang gitu. Jadi anak pertama berhasil memutari satu ember itu dengan meniup kapalnya, nanti ganti anak yang berikutnya sampai anak yang terakhir, yang paling cepat ya pemenangnya gitu lah. Jadi kelompok itulah yang menang. Nah, boleh kakak kasih reward habis itu gitu ya. Nah, kira-kira itu alternatif game yang bisa kita mainkan nanti sebelum masuk ke dalam firman. Apa sih yang mau ditangkap dari permainan-permainan kita tadi gitu. Nah, kita mau ngajarin efek angin sih sama anak-anak sebetulnya, karena ini akan membantu memudahkan kita supaya anak-anak paham kenapa kok nanti murid-muridan itu takut sama angin, sama badai, sama angin ribut itu gitu ya. Pertama, efek angin ini adalah kalau anginnya pelan, arah geraknya kapal itu atau bola tadi itu udah kita kendalikan. Kalau kita tiupnya pelan ya kita bisa kontrol pelan-pelan. Tapi kalau kita sekali tiup kencang gitu kan dia langsung bur gitu ya, langsung cepat. Nah, itu agak sulit dikendalikan gitu. Bisa-bisa dia hampir keluar lintasan gitu ya. Nah, terus tadi dari trompet kita lihat kalau suara trompet itu pelan, suara angin itu pelan, kasarnya anak-anak kan juga nyanyi pelan gitu ya. Angin yang dihembuskan sama kakak ke trompet kan juga kecil gitu ya. Cenderung suasana tenang karena anak-anak bernyanyi dengan suara yang kecil. Tapi kalau kakak hembuskan angin di trompet itu keras,
trompetnya jadi bersuara keras, kan anak-anak harus nyanyi dengan suara yang keras juga. Nah, kadang-kadang ada yang teriak nih, sehingga kelas suasananya jadi ribut, atau bahkan kadang-kadang mengganggu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian pemberitaan firman. Pintu masuknya bisa ada banyak sih, Kak. Saya jelaskan beberapa alternatif ya, Kak ya. Yang pertama adalah kita bisa tanya sama anak-anak, apa sih kegunaan angin gitu ya. Wah, nanti anak-anak ini bisa berbagai macam menjawabnya. Wah, Kak, kalau angin tuh bisa nolong saya kalau saya lagi kepanasan gitu. Ada angin tuh jadi seger banget gitu. Atau yang kedua itu, Kak, bantuin mama jemur anginnya, karena kalau lagi nggak ada panas tuh kadang-kadang di angin-angin aja bajunya bisa kering loh, Kak, gitu. Terus yang ketiga mungkin untuk ventilasi, Kak, biar rumahnya itu nggak pengap, jadi butuh angin gitu kan. Lalu yang keempat misalnya untuk pembangkit listrik gitu. Nah, nanti dadakan juga, oh ternyata angin itu juga bisa membantu kapal untuk bergerak loh, kapal layar loh. Nih kakak kasih tahu gambarnya ya gitu ya. Nah, dari sini kakak bisa masuk. Tahu nggak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu juga pernah naik kapal loh. Terus tiba-tiba ada angin besar, ada ombak besar gitu. Nah, itu adalah alternatif pembukaan cerita yang pertama. Pintu masuk yang pertama. Lalu pintu masuk yang kedua, kakak bisa masuk dari tentang naik kapalnya itu sendiri. Adik-adik pernah nggak naik kapal gitu? Gimana rasanya? Asik ya gitu. Nah, pemandangannya bagus gitu kan. Tentram sekali rasanya lihat air laut gitu. Tapi gimana nih? Pernah nggak naik kapal kalau ombaknya besar? Untuk teman-teman yang ada di daerah dekat pesisir mungkin ya, ini pasti bakal familiar banget ya. Kalau ombaknya besar naik kapal, saya sendiri pernah naik kapal dengan kapasitas 100-an orang gitu ya. Kalau di Batam sini biasanya perairan tenang gitu ya, tapi satu ketika itu agak berombak, berangin besar, sehingga bergejolak juga air yang biasanya tenang itu gitu. Sampai kami sekapal ini rasanya memang mual pucat gitu kami. Ada beberapa bahkan yang sampai muntah. Nah, jadi memang efeknya angin ini luar biasa gitu. Kalau orang yang sudah ngerti biasa naik kapal gitu ya, rasanya nggak enak kalau ombaknya besar itu ternyata, apalagi kalau kapalnya kecil gitu ya. Nah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah loh naik kapal, lalu datang angin ombak besar. Dari sini kakak bisa mulai masuk ke dalam cerita Alkitab. Lalu bisa masuk lagi dari pintu berikutnya, yaitu rasa takut. Kakak-kakak bisa tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih ngerasa takut gitu? Adik-adik tahu kan rasanya takut seperti apa? Jawaban mereka mungkin sederhana ya kakak ya. Wah, saya takut gak kalau ke kamar mandi malam-malam gitu kan, karena udah dimatiin lampunya. Saya takut gak sama kecoa gitu. Kak, aku takut loh kalau mau ulangan, Kak. Aku takut, Kak, kalau mau disuntik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oh ya, saya mau pesan juga, Kak. Nanti mungkin ada yang menjawab, Kak, saya takut dipukul sama mama atau papa gitu. Wah, ini agak berat atau saya takut dipukul sama teman saya. Nah, kakak-kakak kalau ada anak-anaknya sudah menjawab ketakutannya di level seperti ini, saran saya kakak ajak ngobrol adik ini setelah mereka sekolah minggu, minta waktu sebentar aja. Di momen ini kakak bisa explore apa sebenarnya sumber ketakutannya dia. Takutnya ini memimpin ke leads mereka ke arah yang salah gitu, ke arah yang sebenarnya butuh bantuan khusus gitu ya. Jadi kakak-kakak tanya dan habis itu kakak doakan anak-anak ini beserta pergumulannya. Jadi mereka senang didoakan, mereka juga berasa damai dan mereka tahu bahwa kakak peduli gitu. Nah, lalu lepas dari sini sekarang adik-adik sudah tahu nih ketakutannya apa gitu ya. Kita bisa masuk dari sini. Murid-murid Tuhan juga pernah loh ketakutan waktu mereka naik kapal, terus ada ombak, ada angin besar gitu ya. Nah, dari situlah pintu masuk kita, lalu masuk ke dalam cerita Alkitab. Sekarang kita masuk ke dalam bagian penyampaian cerita kakak-kakak. Saya percaya bagian firman ini agak mudah dibayangkan oleh anak-anak, dibayangkan bahkan beberapa anak-anak mungkin bisa menceritakan kembali gitu ya. Tapi saat kakak-kakak menceritakan kembali bagian firman ini kepada anak-anak, saya harap ada beberapa bagian penting yang saya tulis warna merah ini jangan ketinggalan untuk disampaikan gitu ya. Pertama, di situ dibilang Yesus naik ke perahu dan murid-murid pun mengikuti. Artinya murid-murid ini taat, kemana Yesus pergi dia akan ikut gitu, kemana gurunya mengajak dia akan ikut gitu ya. Dan saat ada di kapal, mengamuklah angin ribut itu. Mengamuk ini bukan berarti mengamuk ini bukan berarti angin ribut yang bukanlah angin ribut yang biasa. Murid-murid Tuhan tuh nelayan gitu.
Jadi udah biasa sebenarnya dengan angin ribut, tapi di sini dibilang mengamuklah angin ribut gitu. Dan Danau Galilea juga biasanya danau yang tenang gitu. Terus tiba-tiba ada angin gitu kan, hujan, badai gitulah. Ini dibilang mengamuk. Jadi besar sekali sehingga membuat kapal, kalau saya membayangkan situasi itu sangat oleng gitu ya. Tapi Yesus tidur gitu. Yesus sebagai manusia dia lelah, dia tidur di situ gitu ya. Murid-murid melihat situasi tidak terkendali gitu ya. Tidak tahu bagaimana cara mengatasi keadaan, lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan minta tolong gitu ya. Kalau dipikir sampai sini kan nggak ada yang salah ya gitu. Ya benar kan, anak Tuhan, murid-murid Tuhan kan percaya sama Tuhan, tahu kalau dia ada masalah minta tolong sama Tuhan, maka dia bangunkan Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan menegur murid-muridnya. Dia bilang, kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya gitu kan. Nah, Tuhan mau di sini menegaskan bahwa iman murid-muridnya haruslah lebih besar dari yang sekarang gitu. Yang Tuhan tuh mau murid-muridnya menyadari bahwa sekalipun kamu dalam badai dan kamu lihat aku tertidur seperti tidak melakukan apa-apa, tapi karena kamu bersamaku, tenanglah, semua ada dalam kendali Tuhan karena Tuhan besertamu. Itu bahasanya gitu ya. Tapi kan murid-muridnya di sini panik gitu loh, kayak udah nggak bisa mengatakan keadaan, ketakutan sekali gitu. Makanya di situ dibilang kurang percaya gitu ya. Seharusnya Tuhan mengharapkan iman anak murid-muridnya ini lebih lagi dari yang sekarang gitu. Setelah itu Yesus menghardik angin ribut, angin dan danau itu. Menghardik itu artinya kalau di KBBI saya lihat itu agak membentak gitu. Jadi keras, yang dikatakan dengan suara keras gitu ya, dengan lantang Tuhan bilang kepada angin dan danau itu untuk reda gitu. Dan mendadak jadi teduh gitu ya. Murid-murid heran gitu ya. Ternyata wow banget gitu ya, kejadian ini membuat mereka sangat takjub juga bingung gitu satu sisi gitu ya. Ini angin danau itu tidak seperti manusia yang punya jiwa, roh, pikiran tuh, itu pun taat sama Tuhan Yesus. Betapa Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi poin-poin itu harus disampaikan ya kakak-kakak dan dipertegas supaya anak-anak paham apa sebetulnya isi cerita dari cerita Alkitab ini. Adapun inti pengajaran yang harus disampaikan kepada adik-adik, jadi ini maksudnya adalah beberapa hal yang must be delivered gitu ya ke anak-anak. Anak-anak mesti paham konsepnya bahwa pertama, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Dia berkuasa atas alam semesta dan seluruh ciptaannya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan yang kedua, manusia seringkali takut. Dan itu wajar sebagai manusia sih gitu. Normal-normal aja takut gitu ya. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya Tuhan, bahwa Allah beserta dengan kita. Allah memegang kendali atas apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi tidak perlu takut. Apalagi takut yang berlebihan. Jangan ya gitu. Karena ingat, Tuhan pegang kendali. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu aplikasi untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, aplikasinya adalah adik-adik pulang dengan kepercayaan bahwa sekarang dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia percaya bahwa Yesus adalah Yesus maha kuasa. Dan yang berikutnya adalah, seperti halnya tadi Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya di kapal itu yang penuh dengan angin ribut itu, Tuhan Yesus juga menyertai adik-adik dalam hidup adik-adik. Apapun yang adik-adik hadapi, Tuhan Yesus itu menyertai selalu gitu. Jadi Tuhan yang maha kuasa itulah yang menyertai adik-adik selalu. Jadi ini terus berema dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa Allah maha kuasa itu menyertaiku. Allah maha kuasa itu menyertaiku. Kira-kira gitu ya kakak-kakak ya. Lalu yang berikutnya, ajak adik-adik untuk mendoakan yang menjadi ketakutan mereka. Ajak adik-adik untuk ayo menyerahkan ketakutan mereka dalam berdoa. Sekali mereka merasa takut, mereka berdoa. Tuhan tolong gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ajak adik-adik untuk hadapi ketakutannya. Ketakutan ke kamar mandi, ataupun ketakutan terhadap kecoa, gitu, ketakutan terhadap apapun gitu ya. Dihadapi ketakutannya. Ya, gitu demikian adik kakak-kakak untuk persiapan kita kali ini. Selamat mempersiapkan diri lebih lanjut. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kakak-kakak sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Seni sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil.
Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang angin ribut yang diredakan. Kita memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang hebat. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27, jadi bacaan firman Tuhan yang kita akan bagikan. Nah, kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Ada Kak Yosi yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Kak Yosi, silakan. Untuk kelas besar, tujuan kita ada dua, yaitu yang pertama, anak-anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Dan yang kedua, anak-anak tidak takut menghadapi hal yang menakutkan. Nah, untuk bagian pembukaan, saya mengusulkan kita mencoba untuk membahas mengenai hal yang menakutkan ini dengan cara bermain perahu-perahuan. Ya. Kita dapat menyiapkan baskom atau ember besar yang berisi air. Lalu kita juga siapkan satu atau beberapa perahu kertas. Jadi kita buat perahu-perahuan dari kertas. Lalu perahu-perahu ini kita masukkan ke dalam ember atau baskom yang berisi air. Nah, anak-anak kita ajak untuk bermain perahu-perahuan dengan cara kita tiup perahunya. Ya, jadi kita tiup perahunya, anak-anak juga boleh tiup. Lalu kita perhatikan bagaimana perahu yang ditiup dengan pelan gitu. Mungkin jalannya akan lurus ya, sedangkan perahu yang ditiup dengan kencang gitu, mungkin jalannya akan oleng, bahkan mungkin akan tenggelam, terombang-ambing gitu. Lalu kalau perlu pada bagian terakhir ya, kita bisa goncangkan embernya atau baskomnya semua perahu ya, beberapa perahu itu pasti semua akan terombang-ambing. Bisa juga kita buat gelombang air dengan cara tangan kita masukkan ke ember gitu. Sehingga perahu-perahunya tergoncang. Nah, lalu kita bisa ajak anak untuk berdiskusi gimana kalau mereka menjadi salah satu penumpang di dalam perahu itu. Apakah mereka takut? Mereka mungkin merasa mual? Apakah mereka mau untuk naik di perahu yang terombang-ambing seperti itu? Lalu apa yang mereka lakukan? Dan seterusnya. Nah, itu bagian pembukaan, mengantar anak-anak untuk nanti kita dalam bagian pokok pelajaran menceritakan kisah mengenai angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus ini, sehingga harapan kita anak-anak dapat menghayati ya apa yang dirasakan oleh para murid ya, ketakutan ya, menghadapi ketakutan. Lalu bagaimana ternyata Tuhan Yesus berkuasa atas
fenomena alam, ya, atas alam semesta. Jadi pada bagian pokok pelajaran kita bisa lanjutkan diskusi, ya. Bisa lanjutkan diskusi dengan mengajak anak setelah membaca atau setelah guru menceritakan, ajak anak untuk bertanya jawab, ya, apa yang terjadi dalam cerita ini? Mengapa murid-murid Yesus ketakutan? Lalu apa yang dapat Yesus lakukan? Apa yang dapat kita teladani? Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk lebih mengajak anak memahami isi perikop atau isi firman Tuhan kali ini. Kita bisa menggunakan alat peraga perahu-perahu tadi, ya. Anak-anak bisa diajak untuk kembali membuat perahu, ya. Lalu mencoba membayangkan para murid yang sedang ada dalam perahu itu. Lalu untuk penerapan kita bisa siapkan beberapa kartu, ya, kartu. Di dalam beberapa kartu itu kita tulis situasi yang menakutkan bagi anak. Misalnya tersesat, ya, lalu sendirian di malam hari, lalu apa yang mungkin membuat anak-anak takut menghadapi ujian, dan seterusnya. Lalu dari beberapa kartu ini kita minta anak untuk satu persatu ngambil. Mereka boleh ngambil salah satu, ya, tentu tanpa melihat tulisan itu, ya. Nah, setelah mereka ngambil dan mereka membaca kartu yang mereka dapat, ajak anak untuk menceritakan bagaimana mereka akan mengatasi situasi yang mereka hadapi sesuai dengan kartu yang mereka ambil. Lalu yang berikutnya kita bisa juga coba untuk penerapan ini, ajak anak-anak untuk bermain dengan cara satu orang anak kita minta untuk menjadi atau berperan sebagai badai, ya, badai yang sedang kencang-kencangnya, ya, dengan cara apa? Berpura-pura seperti orang yang marah-marah gitu, ya. Badai yang kencang, lalu anak ini berperan dengan menirukan suara angin kencang, ya, dengan wajah seperti orang marah gitu. Lalu teman-teman yang lain berpura-pura atau berperan sebagai pohon atau tanaman yang diterpa badai gitu, ya. Miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Lalu beberapa anak yang lain berperan menenangkan, ya, menenangkan pohon agar tetap tenang, ya, tidak terombang-ambing gitu. Jadi ada permainan yang bisa kita ajak anak untuk lakukan supaya anak dapat merefleksikan tentang ketakutan dan bagaimana mereka bisa tenang atau mungkin juga menenangkan orang lain karena tahu bahwa punya Tuhan yang menguasai alam semesta, ya, sehingga tidak perlu takut. Nah, itu kira-kira beberapa contoh usulan yang dapat saya berikan. Kiranya melalui persiapan kita masing-masing kita dapat menyempurnakannya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Kak Santi dan Kak Hendra dan kakak-kakak guru sekolah minggu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yosi sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Semuanya sudah. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar, juga terlebih pesan firman Tuhan sudah kita bahas. Demikian episode kali ini, semoga kakak-kakak bisa mengolah setiap ide yang ada, menyesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing.
Selamat mempersiapkan apa-apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Yuk, kita tutup ya. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh menemukan ide penyampaian cerita untuk kami dapat gunakan di kelas-kelas pelayanan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati.